Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BKI, perkenalkan, namaku Aziza Sofiatul Rahma. Kalian bisa memanggilku Aziza. Di videoku kali ini, aku akan menceritakan sedikit pengalamanku selama kuliah bimbingan konseling Islam di Institut Agama Islam Syarifuddin, Lumajang. Simak dan dengarkan ya. Cerita ini bermula ketika aku kelas 12 aliyah, tepatnya 3 tahun yang lalu. Seperti biasa, siswa kelas 12 akan merasakan kebingungan yang sangat akan melanjutkan studi mereka di beberapa universitas di Kabupaten Lumajang, Jember, dan sekitarnya. Namun, dengan sifatku yang gak suka ribet, aku gak ikut bingung kayak mereka. Aku mantapkan hatiku untuk melanjutkan studiku di Institut Agama Islam Syarifuddin, tepatnya di jurusan BKI. Setelah mantap-mantapnya, jangan kalian kira nggak ada yang menggoyahkan ya. Aku ingat banget pas waktu itu setelah aku selesai ujian, aku dipanggil oleh wakil siswa. Kalian tahu aku dipanggil untuk apa? Aku ditawari untuk bisa masuk ke salah satu dari 5 universitas ternama di Jawa Timur dan berkuliah gratis di sana, jurusan apa aja. Nah, bingung gak tuh? Bingung pastinya ya. Dan aku yakin kalau kalian jadi aku, kalian juga akan merasakan kebingungan yang sangat dihadapkan oleh dua pilihan yang sama-sama berat menurut kalian. Aku waktu itu hanya diberi waktu selama seminggu untuk bisa memikir dan menimbang, dan akhirnya untuk bisa memutuskan aku harus berhenti. Alhasil selama seminggu aku kayak orang linglung, kayak orang pusing, tanya kesana kesini, tanya pendapat, mau sholat istikharah, tapi kalian tahu sendiri ya, godaannya orang istikharah itu besar banget, jadi aku nggak bisa, atau lebih tepatnya aku takut sama godaannya orang istikharah. Aku tanya pendapat, tapi tetap membingungkan, tidak mendapatkan titik terang. Nggak kerasa, seminggu udah berlalu, aku dipanggil lagi oleh wakil kesiswaan dan ditanya mengenai keputusanku. Akhirnya, setelah menimbang manfaat dan mudaratnya, aku mantapkan hatiku untuk meninggalkan beasiswa itu dan tetap memilih untuk meneruskan studiku di IAI Syarifuddin, Lumajang. Itu tadi adalah cerita tentang kepusinganku sebelum aku kuliah BKI. Nah teman-teman, BKI sendiri merupakan singkatan dari Bimbingan dan Konseling Islam. Kalau ditanya alasan awal, kenapa sih milih jurusan BKI? Karena dulu kesannya orang BKI itu di gambaran aku nih ya, orang BKI itu diajarkan bagaimana bisa menggambarkan kepribadian seseorang berdasarkan ekspresi, gerak tangan, cara ngomong, dan lain-lain. Jadi intinya tujuan utama aku masuk BKI itu pengen jadi peramal kepribadian. Ini namanya salah persepsi ya teman-teman, salah niat juga sih kayaknya. Jadi kalian jangan niru aku. Tapi setelah awal masuk kuliah, dengan ditemukan oleh beberapa mata kuliah yang agak sedikit familiar di telingaku, jujur sih awalnya nyari-nyari mana ya mata kuliah yang ngajarin kepribadian, dan ternyata emang gak ada. Jadi agak sedikit kecewa gitu karena kenyataan gak sesuai dengan yang aku harapkan. Pas udah jalan sekitar 1 semesteran, aku baru sadar nih, ternyata BKI tidak mengajarkan itu semua. Tapi dengan aku tahu ini, bukan berarti aku nyesel ya masuk BKI. Justru karena hal ini, aku jadi sangat bersyukur karena ternyata BKI itu cocok banget buat basic orang kayak aku yang di pondok itu posisinya jadi pengurus. Kalian tahu alasannya kenapa? Karena di BKI kita diajarkan untuk bisa menolong dan membantu orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Kita juga dilatih untuk menjadi pendengar yang baik. Kita juga diajarkan bagaimana bisa memahami karakter seseorang. Selain itu, kita juga dipahamkan mengenai perkembangan psikologi atau kejiwaan orang berdasarkan usianya. Gimana dong ini? Jadi aku ngerasa pas banget sama posisi aku yang ada di pondok. Selain itu, aku juga ngerasa BK ini cocok banget buat orang-orang yang memiliki sifat kayak aku,
yang memiliki tingkat kepedulian tinggi kepada orang lain. Ya, bukan pede ya, bukan pede, tapi jujur nih, emang nih aku orang itu super care banget sama orang lain. Jadi buat kalian yang punya sifat kayak aku nih, aku saranin kalian masuk jurusan BKI ya. Nah, keuntungan masuk BKI juga aku rasain melalui temen-temenku. Bayangin aja nih kalian ya, punya temen sekelas nih yang se-server, super care banget, enak diajak ngobrol, enak diajak curhat, dan dimintai pendapat. Jadi kalau kalian pas lagi galau, kalian gak bingung nyari tempat buat curhat. Kalian tinggal milih mau curhat sama siapa aja, karena semua temen kelas kalian akan overcare banget. Dan setelah aku pikir-pikir, mahasiswa dan mahasiswi BKI itu adalah calon pasangan yang ideal dan idaman banget. Kalian tahu alasannya kenapa? Karena nih ya, bayangin kalian punya pasangan yang selalu ngerti keadaan kalian, terus berusaha cari solusi buat setiap masalah kalian, selalu ada saat kalian susah, selalu berusaha sedia buat ngedengerin setiap curhat hati kalian. Nah, seneng nggak? Pasti seneng kan? Pasti seneng lah ya kan? Selain itu, mereka juga merupakan calon orang tua yang baik, karena di BKI mereka akan dipahamkan mengenai perkembangan psikologi anak berdasarkan usianya. Jadi segala hal yang berbau anak-anak nih ya, perkembangan fisik, perkembangan pemikiran dan yang lain-lain mengenai anak-anak, itu mereka paham semuanya. Dan yang terpenting dan harus kalian pahami adalah BKI itu tidak mengajarkan untuk kita mengadili dan menghakimi orang-orang yang memiliki masalah. Itu adalah kesalahpahaman yang sangat besar dan harus dihapus dari pemikiran orang-orang awam. Di BKI kita gak diajarin buat berlaku dan bersikap kasar kepada klien. Justru sebaliknya, kita diajari untuk bersikap sabar, penuh kasih sayang, dan lemah lembut kepada semua orang, terutama kepada mereka yang memiliki masalah. Jadi jangan takut-takut sama orang jurusan BKI ya, karena kami tidak seburuk itu. Nah teman-teman, inilah sedikit ceritaku mengenai jurusan BKI. Semoga kalian semua bisa terhibur dan dapat mengambil manfaatnya. Terima kasih telah menonton videoku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.